Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang sholih dan sholihah, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat menjalankan segala apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin. Mari anak-anakku kelas 4, kita belajar pendidikan agama dan budi pekerti. Pelajaran ke-9, mari melaksanakan sholat. Namun sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu, dengan harapan semoga pelajaran kali ini diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan tentu saja akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan kita belajar materi sholat ini adalah siswa mampu memahami keutamaan sholat. Yang kedua, siswa mampu memahami makna ibadah sholat. Yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh-contoh makna ibadah sholat. Keempat, siswa mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Dan yang terakhir, siswa mampu menceritakan pengalaman ibadah sholat baik di rumah dan di masjid. Anak-anakku, sholat tentu saja kalian sudah tidak asing dengan istilah sholat. Akan tetapi, tahukah kalian pengertian dari sholat itu? Menurut bahasa, sholat artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat ialah ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan gerakan, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Macam-macam sholat. Di sini Pak Guru mengelompokkannya menjadi 2 kelompok. Yang pertama, sholat wajib atau biasa disebut dengan sholat fardu. Sholat fardu ini ialah sholat yang kita laksanakan dalam waktu sehari semalam. Ada 5 sholat fardu. Yang pertama, sholat subuh, ada 2 rakaat. Yang kedua, sholat duhur, ada 4 rakaat. Yang ketiga, sholat asar, ada 4 rakaat. Keempat, sholat maghrib, ada 3 rakaat. Dan yang terakhir, ada sholat isya, 4 rakaat. Jadi sehari semalam kita melaksanakan sholat fardu berjumlah 17 rakaat. Sedangkan kelompok yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat sunnah ini macamnya ada banyak. Di antaranya sholat tahajud, sholat hajat, sholat tarawih, sholat qobliyah ba'diyah, dan lain sebagainya. Mengapa ya kita semua harus sholat? Sholat memiliki beberapa keutamaan sehingga kita wajib untuk melaksanakannya. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua, yakni setelah syahadatain. Yang kedua, perintah sholat disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali dihisab atau ditanyakan. Selanjutnya, sholat merupakan amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Selanjutnya, orang yang khusyuk dalam sholat maka ia akan mendapat tempat di surga Firdaus. Selanjutnya, sholat sebagai sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat mengandung nilai-nilai akhlak mulia seperti kedisiplinan, kebersihan, dan konsentrasi. Yang terakhir, sholat yang dikerjakan dengan berjamaah dapat mempererat ukhuwah. Makna bacaan sholat. Sholat adalah ibadah dengan cara menghadap Allah secara langsung. Ketika menghadap itulah kita membaca bacaan sholat. Lalu, sudahkah kita memahami arti bacaan sholat? Dengan memahami arti bacaan sholat, sholat kita akan menjadi lebih khusyuk. Hati dan pikiran kita bisa lebih berkonsentrasi, sehingga ibadah sholat akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita. Maka dari itu, mari kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, niat. Niat ini dibaca ketika kita mau melaksanakan sholat. Sholat subuh. Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat ini adalah niat yang kita baca ketika kita melaksanakan sholat sendirian atau munfarid. Namun, ketika kita sholat berjamaah dan ketika kita menjadi makmum, maka niatnya menjadi usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dan ketika kita suatu saat nanti menjadi imam, niatnya diganti menjadi usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Begitu juga dengan niat sholat yang lain. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah gerakan mengangkat kedua tangan dan dibarengi dengan membaca Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, gerakan selanjutnya adalah bersedekah. Ketika tangan kita bersedekah, bacaan yang pertama kali kita baca adalah doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan ketika kita sholat munfarid atau sendiri, dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek yang sudah kita hafal. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan selanjutnya, yakni ruku'. Ruku' adalah gerakan membungkukkan badan dan kedua tangan memegang lutut.
Bacaannya adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya, Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan segala puji baginya. Setelah rukuk dilanjutkan dengan gerakan bangun dari rukuk atau yang disebut dengan i'tidal. Bacaannya adalah Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Allah sungguh mendengarkan para pemujinya. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang kau kehendaki sesudahmu. Dilanjutkan dengan sujud. Dalam sujud ada beberapa bagian anggota badan yang harus menempel pada tempat sujud atau lantai. Yang pertama adalah dahi, yang kedua telapak tangan, selanjutnya kedua lutut, dan yang terakhir kedua telapak kaki. Bacaannya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca 3 kali. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan segala puji baginya. Gerakan selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Kemudian dilanjutkan dengan sujud dan berdiri pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua dilakukan seperti pada rakaat yang pertama, akan tetapi setelah sujud kedua dilanjutkan dengan duduk tahiyat awal atau tasyahud awal. Bacaannya At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketika pada rakaat yang terakhir diakhiri dengan bacaan tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Tasyahud akhir atau tahiyat akhir bacaannya sama seperti tasyahud awal, akan tetapi ditambahi dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dan yang terakhir ditutup dengan gerakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk gerakan salam ke arah kanan. Dilanjutkan dengan yang ke arah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, setelah kita mempelajari bacaan sholat tadi, sekarang kita belajar tentang perilaku mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Di sini Pak Guru mengelompokkan menjadi 2. Yang pertama,
kebajikan terhadap sesama, melatih kekompakan. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompak. Seorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya, baik soft-softnya sudah rapi apa belum, lurus apa belum, rapat apa belum. Ketika hal-hal demikian sudah baik, maka selanjutnya imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum selalu kompak. Kekompakan sholat tersebut dapat kita jadikan teladan. Misalnya, kekompakan dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, maka tak seorang pun yang duduk santai, mengobrol dan berdiam diri. Tidak boleh ada sebagian anak yang bekerja, tetapi sebagian lainnya malas-malasan. Semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti cepat selesai. Yang kedua adalah mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Takbir, ruko, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi makmumnya. Sepanjang sholat imam harus benar, maka harus diikuti oleh makmumnya. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Pelaksanaan sholat berjamaah dapat dijadikan teladan. Imam sholat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar, dapat diikuti oleh anggotanya. Anggota kelompok harus patuh kepada ketuanya. Yang ketiga, tidak marah bila dinasehati. Imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika seorang imam lupa akan gerakan sholat atau lupa dalam bacaannya, maka makmum harus berani memberitahunya. Ketika gerakan imam salah, makmum berucap subhanallah, dan ketika imam bacaannya salah ataupun lupa, maka makmum harus membetulkannya. Begitu pula ketika bekerja atau bermain bersama, kita tidak boleh gampang marah dan harus saling menasihati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Yang keempat, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap salat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan bagi orang lain. Dengan demikian, sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Apalagi salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam, kamu akan bertambah akrab dengan teman. Menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji kepada sesamanya. Yang terakhir, memupuk rasa solidaritas. Sholat wajib bagi setiap muslim tanpa adanya pembedaan, baik kaya maupun miskin, baik laki-laki maupun perempuan, baik pejabat atau rakyat jelata, baik pintar ataupun bodoh, baik mukim atau syafar, baik sehat ataupun yang lagi sakit sekalipun. Bahkan tidak ada pembedaan atau pengkhususan soft sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan boleh menempati soft terdepan atau yang diinginkan. Ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan dan pikiran yang sama,
Mereka saling bertemu dan menyapa. Akhirnya mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Kelompok yang kedua adalah menghindari perilaku tercela. Beberapa perilaku tercela akan dapat dihindari jika kita memahami makna ibadah sholat secara benar. Beberapa perilaku tercela tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, suka mengungkit-ungkit pemberian. Sholat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya diperuntukkan untuk Allah. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain. Tidak mengharapkan pujian ataupun imbalan. Tidak bersedih karena dicaci ataupun berkurang harta. Serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah kita berikan karena dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Yang kedua, suka meremehkan teman. Sholat mengajarkan kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Sholat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Oleh karena itu, tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman kita. Ingin menang sendiri. Siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati shaf sholat terdepan atau yang ia inginkan. Untuk yang datang belakangan, hanya berhak menempati shaf sholat yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Ia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat lain karena akan ditempatinya. Sikap ingin menang sendiri seharusnya dapat dihindari. Suka mencuri. Tatkala membaca doa iftitah di dalam sholat, sebenarnya kita telah berikrar, berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik yang bukan milik kita. Selanjutnya adalah suka meminta-minta. Selama sholat, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah. Di awal tadi, pengertian dari sholat secara bahasa adalah doa. Secara tidak langsung, sholat adalah kita sudah meminta pertolongan, meminta petunjuk, meminta ampunan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak patut kita meminta-minta kepada selainnya. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi sampai mengemis. Sikap tercela selanjutnya adalah suka berbohong. Orang dapat saja berbohong kepada orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Maka setiap sholat kita selalu diingatkan, ketika akan berbohong, kita akan teringat kepada pengawasan Allah dan kita akan mengurungkannya. Sikap tercela yang terakhir adalah suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi dengan baik atau tidak suka mengganggu teman yang sedang sholat, maka kita terbiasa untuk saling tidak mengganggu. Sekian materi dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.